Assalamualaikum, hai, salam pertanian. Kami kelompok 1 terdiri dari Andini Fitriani, Armila Pujiwidodo Soleha, dan Surya Febriansyah. Video kali ini kami akan membahas tentang pengaruh jenis lipid terhadap karakteristik kerupuk. Tujuannya yaitu mengetahui pengaruh jenis lipid terhadap sifat kimia dan fisik. Alat yang digunakan yaitu viskometer, hot plate, deep fryer, moisture meter, pinset, mangkok, piring aluminium foil, gelas ukur, dan jangka sorong. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kerupuk, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan mentega. Cara kerjanya, pada 3 perlakuan minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan mentega memiliki masing-masing 2 sampel. Dijemur semua sampel selama 1 jam di bawah sinar matahari. Selanjutnya, diukur kekentelan minyak sawit, minyak kelapa, dan mentega yang sudah dicairkan. Berikut adalah hasil pengukuran viskositas. Selanjutnya, diukur volume dan kadar air masing-masing sampel. Berikut adalah hasil volume dan kadar air sampel. Selanjutnya, diukur volume minyak dan dimasukkan minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan mentega ke dalam deep fryer secara bergantian. Berikut hasil pengukuran dengan gelas ukur. Dimasukkan 1 sampel kerupuk ke dalam minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan mentega yang sudah panas mencapai suhu 155 derajat selama 1 menit. Berikutnya, dinginkan dan ukur minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan mentega dengan menggunakan gelas ukur. Berikut hasil pengukuran dengan gelas ukur. Selanjutnya, dimasukkan minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan mentega ke dalam deep fryer. Dimasukkan lagi sampel kerupuk yang kedua ke dalam minyak yang sudah panas dengan suhu 155 derajat selama 1 menit. Setelah itu, dinginkan dan ukur minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan mentega dengan menggunakan gelas ukur. Berikut hasil pengukuran dengan gelas ukur. Inilah tabel hasil pengamatan pengaruh jenis lipid terhadap karakteristik kerupuk. Perlakuan pada minyak kelapa sawit memiliki viskositas 60,9, sedangkan minyak kelapa memiliki viskositas 45,3, dan mentega memiliki 20,7. Dengan volume penyerapan minyak kelapa sawit memiliki 1,39, minyak kelapa 0,6, dan volume penyerapan mentega 4,11. Perlakuan pada minyak kelapa sawit memiliki kadar air 1,21%, minyak kelapa 1,23%, dan kadar air pada mentega memiliki 1,35%. Dengan volume pengembang, minyak kelapa sawit memiliki 20,33, sedangkan minyak kelapa memiliki volume pengembang 19,59, sedangkan mentega memiliki volume pengembang 0. Dengan perhitungan volume penyerap sama dengan volume minyak sebelum dikurang volume minyak sesudah dibagi volume minyak sebelum dikali 100%. Selanjutnya, volume pengembang sama dengan volume sesudah dikurang volume sebelum dibagi volume sesudah dikali 100%. Berdasarkan tabel, dari 3 perlakuan yaitu minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan mentega. Mentega memiliki volume penyerapan paling tinggi dibandingkan 2 perlakuan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh viskositas. Semakin tinggi viskositas, maka akan semakin rendah volume penyerapannya. Hal ini dikarenakan zat fluida lebih kental, sulit untuk mengalir sehingga menyebabkan penyerapan minyak rendah pada sampel. Volume pengembang paling tinggi dari tabel yaitu pada perlakuan kelapa sawit. Hal ini dipengaruhi oleh kadar air. Semakin tinggi kadar airnya, akan semakin rendah volume pengembangannya. Penyebabnya adalah pada proses penggorengan,
molekul air menguap, mengakibatkan banyaknya rongga-rongga kosong, sehingga minyak mudah masuk ke dalam sampel. Maka sampel mengalami pengembangan. Proses pengembangan ini disebabkan pati mengalami glutinisasi akibat panas. Kesimpulan, pada perlakuan minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan mentega mempengaruhi sifat kimia dikarenakan zat fluida lebih kental sehingga sulit untuk mengalir, menyebabkan penyerapan minyak lebih rendah pada kerupuk. Sedangkan pengaruh minyak terhadap isi kerupuk dipengaruhi oleh minyak yang mudah masuk ke dalam sampel karena adanya rongga-rongga dalam sampel kerupuk. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum.